Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Yayan Nuryanti. Pada siang hari ini saya akan mencoba mengulas suatu materi yang sebelumnya saya baca di internet di website serupa.id mengenai fungsi actuating dalam manajemen. Actuating itu adalah suatu tindakan untuk mengupayakan setiap anggota kelompok agar bersedia bekerja sama dan secara ikhlas serta sinergi dalam mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Pengertian tersebut diungkapkan oleh Dewi dan Mashhar di tahun 2019 halaman 110. Definisi actuating ini juga secara implisit menjelaskan bahwa semua anggota dalam organisasi atau kelompok dapat bekerja sama sesuai dengan keputusan dalam perencanaan. Keseluruhan proses maksudnya terdapat pemberian motivasi kerja, perintah, petunjuk dan nasihat kepada bawahan dengan keterampilan komunikasi, sehingga staf dapat bekerja sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan dalam organisasi. Pergerakan merupakan inti dari manajemen yang digunakan dalam manajemen dan terdapat fungsi leading juga di dalam actuating, di mana harus ada prinsip efisiensi dan komunikasi yang baik dalam menjalankan organisasi. Dengan kata lain, fungsi actuating memberikan penekanan yang lebih pada aktivitas yang berkaitan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Oke, pembahasan berikutnya mengenai prinsip-prinsip dalam actuating. Di dalam fungsi pergerakan, pelaksanaan atau actuating, terdapat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan agar fungsi ini dapat berjalan optimal. Sumber daya manusia memiliki berbagai perilaku, serta pola hidup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada prinsip-prinsip actuating. Di antaranya, yang pertama, mengarah pada tujuan pokok dari pengarahan. Beragam perilaku, pola pikir, dan pola hidup antara anggota organisasi akan memudahkan terjadinya distraksi atau melencengnya tujuan organisasi pada masing-masing anggota. Oleh karena itu, diperlukan pengarahan pada tujuan pokok dari tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip keharmonisan. Tujuan orang-orang bekerja sejatinya itu dapat memenuhi kebutuhannya, yang mungkin itu tidak mungkin sama dengan tujuan organisasi. Tentunya pemenuhan kebutuhan seseorang itu adalah hak setiap individu. Namun demikian, diperlukan berbagai arahan dan skema untuk menyeimbangkannya dengan tujuan organisasi, sehingga tercipta hubungan transaksi yang harmonis antara keduanya. Dan yang terakhir, prinsip kesatuan komando. Tanpa adanya kesatuan komando yang jelas, mudah sekali bagi staf atau individu dalam suatu organisasi untuk kehilangan arah dalam fungsi pelaksanaan actuating pada suatu organisasi. Dengan demikian, fungsi actuating ini harus memiliki kesatuan komando yang jelas, agar semua anggotanya tahu, jelas pula harus patuh pada perintah siapa agar mereka dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik. Ini sesuai yang diungkapkan oleh Suhardi di tahun 2018 halaman 153. Oke, setelah menjelaskan prinsip, berikutnya fungsi dari actuating itu sendiri. Fungsinya itu merupakan bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Adapun fungsi pokoknya di dalam manajemen adalah yang pertama, mempengaruhi seseorang agar bersedia menjadi pengikut. Yang kedua, menaklukkan gaya tolak seseorang. Yang ketiga, membuat seseorang mengerjakan tugas dengan lebih baik. Yang keempat, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan tugas dan organisasi tempat bekerja. Dan yang terakhir, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Oke, berikutnya itu mengenai tujuan.
Tujuan dari actuating dalam organisasi itu dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan itu tahu terhadap pekerjaannya sehingga sadar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan-tujuannya, yang pertama, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pimpinan dengan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan memperbaiki sikap, pengetahuan, dan keterampilan bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan secara jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, sesuai dari yang diungkapkan Ferianto dan Triana tahun 2015 halaman 49, pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas, segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan. Oke, sudah cukup sudah cukup jelas betapa pentingnya actuating di dalam manajemen. Makanya ini harus kita terapkan karena itu juga merupakan bagian dari POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, mungkin pembahasan ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.